memberikan namanya bentuk kesadaran, hidup di dunia ini kita itu hanya numpang. Kita tamu di dunia ini. Sehingga apa? Kita sebagai tamu di dunia ini selayaknya kita harus seperti tamu juga. Jangan kita seenak-enaknya saja. Yang pemilik ada. Ini makna dalam surat Al-Hadid ini. Sehingga apa? Terjadinya bencana alam ini itu berkat karena apa? Perbuatan diri kita. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu. Allah masih mengizinkan kita untuk hidup, dan Allah masih mengizinkan kita untuk memperbaiki diri kita bersama. Andai kata tadi malam adalah malam terakhir kita, apakah kita sudah siap untuk bertemu dengan Allah? Sehingga dengan subuh hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita bersama-sama. Sholawat beriringkan salam, tak bosan-bosannya kita untuk selalu bersalawat kepada baginda kita, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu merindukan diri kita ini, yang tidak ingin masuk surga sebelum kita masuk bersama-sama dengan beliau. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditunggu oleh Rasulullah untuk masuk bersama beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada subuh hari ini kita sama-sama melihat beberapa minggu yang lalu, sudah beberapa minggu ini kita diuji oleh Allah. Kita diberikan namanya musibah oleh Allah. Tentu musibah yang terjadi pada hari ini, kita bisa melihat betapa dahsyatnya kekuatan Allah. Banyak dari antara saudara-saudara kita, mulai dari rumahnya yang roboh, yang rusak, sampai memakan korban. Tentu dengan adanya musibah pada hari ini, kita jangan terfokus dengan siapa yang salah. Karena kita lihat di media sosial,
Orang sibuk mencari yang salah. Ini karena ini, salah ini, salah ini. Jika itu yang kita cari, maka kita tidak akan dapat. Terjadinya musibah pada hari ini, jika kita sibuk mencari sekelompok orang yang salah, tidak akan dapat jawabannya. Lalu di mana jawabannya? Jawabannya adalah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 22, Allah sudah menjelaskan ini. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa kata Allah? Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini jawabannya. Jika kita mencari jawaban internet atau siapa yang salah, jawabannya sudah ada di Quran. Sebelum adanya kita di dunia ini sudah diatur oleh Allah. Makanya kalau kita kaji dalam ilmu tasawufnya, kita hidup di dunia ini Allah memberikan namanya bentuk kesadaran. Hidup di dunia ini kita itu hanya numpang. Kita tamu di dunia ini. Sehingga apa? Kita sebagai tamu di dunia ini selayaknya kita harus seperti tamu juga. Jangan kita seenak-enaknya saja. Yang pemilik ada. Ini makna dalam surat Al-Hadid ini. Sehingga apa? Terjadinya bencana alam ini itu berkat karena apa? Perbuatan diri kita. Karena dosa-dosa kita. Saking banyaknya kesalahan dibuat di muka bumi ini, dosa di muka bumi, Allah berikan bencana teguran untuk diri kita. Ibaratkan kita tamu bapak dan ibu, kalau awak semena-menasi di rumah orang, berang nak orang tu. Mungkin kalau seketik-seketik mungkin dimaklumi oleh tuan rumah. Makin lama makin wak hancur rumah itu, berang naknya? Berang. Makin lama makin melonjak wak di rumah tamu tu, sampai-sampai wak merusak fasilitasnya, berang nak? Berang. Begitu juga Allah, begitu juga alam tu. Wak kotori alam kau, wak kotori dunia kau. Siapa yang tidak marah? Maka Allah bersihkan kembali. Allah ingatkan kembali. Makanya salah satu hikmah dalam bencana ini yang kita ambil. Bukan yang menyalahkan. Kalau saling salah menyalahkan itu sudah dijawab oleh Allah dalam Quran surah Al-Hadid. Sebelum kita hadir di dunia ini sudah diatur oleh Allah. Makanya hikmah dalam bencana itu adalah menyadarkan diri kita ini hanyalah menumpang. Sesungguhnya Allah lah yang mengendalikan. Itu yang hikmahnya.
Kita harus ingat itu. Lalu kita ambil. Jika Allah lah yang mengendalikan, yang mengatur segala dunia ini, jangan coba-coba kita lari dari ketentuan Allah. Harus kita paham. Tentu dengan terjadinya bencana alam ini, yang perlu kita lakukan itu adalah introspeksi diri kita masing-masing. Kita minta ampun kepada Allah. Allah sudah melihatkan sedikit kekuasaannya tadi itu. Bayangkan, hanya bencana banjir dan longsor saja kita seperti ini kondisi kita. Bayangkan saudara-saudara kita di luar sana, yang di Palestina, mereka tidak ada banjir, mereka tidak ada longsor, tetapi mereka juga memiliki namanya banjir, bukan banjir air, yaitu banjir darah. Banjir kelaparan. Kalau banjir air, mungkin sebelum air besar kita bisa lari. Kalau banjir darah, bagaimana kita bisa lari? Lari kita ditembak. Sampai-sampai kita di rumah, yang anggap rumah kita tempat berlindung, tidak berlindung. Kemana mereka lari? Daerah perbatasan mereka dikepung, tidak ada di muka. Mungkin kalau kita di posisi saudara-saudara kita di sana, mungkin kita tak sanggup. Bencana banjir dan longsor saja, Allahu a'lam, kita seperti ini, rasa ketakutan kita, cemas kita, apalagi kita apa yang kita cemaskan? Ini bahan-bahan pokok pasti mahal. Bagaimana nanti bahan-bahan pokok mahal kalau begini? Kalau saudara-saudara kita bagaimana? Ini besok gimana ini? Masih hidup nggak kita? Jangankan besok, nanti ini gimana? Masih kita hidup? Bayangkan berapa jarak beda ketakutan. Kalau banjir yang kita takuti bahan pokok, kalau mereka di sana, ini gimana nih? Apakah saya masih hidup nantinya? Hidup taruhannya. Lalu hikmah dalam bencana ini yang perlu kita ingat bersama-sama Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pentingnya menjaga silaturahmi sesama kita. Kita melihat ketika terjadi bencana alam, siapa yang paling cepat menolong kita? Bukan saudara kita yang kaya yang tinggal di luar negeri, bukan saudara kita yang kaya yang tidak dekat dengan kita, tetapi adalah tetangga kita. Tatkala ketika bencana alam ini Allah menegur kita, teguran apa? Agar kita saling menjaga tali silaturahmi kita. Mungkin saudara-saudara kita selama ini tidak bisa membantu secara finansial, tetapi paling tidak secara energi, secara fisik, mungkin saudara kita bisa membantu. Maka jangan kita coba-coba untuk memutuskan tali silaturahmi dengan orang-orang sekitar kita, dengan saudara-saudara kita, tetangga kita. Kita tidak tahu kapan mereka membantu kita. Mungkin hari ini kita tidak butuh mereka, tapi apakah yakin selamanya kita tidak membutuhkan mereka? Paling tidak yang menguburkan kita, yang mengangkat kita itu bukan hanya saudara-saudara kita saja, tetapi orang-orang sekitar inilah yang akan menolong kita. Mudah-mudahan dengan adanya bencana alam ini, kita kembali merubah pikiran kita. Jangan kita sibuk menyalah-nyalai, pemerintah yang salah ini, yang salah ini. Bukan itu yang kita lagi, yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan hari ini, bagaimana persiapan saya nantinya ketika ada bencana ini, menyadarkan diri kita kepada Allah, menyadarkan kita pentingnya menjaga silaturahmi. Dan dalam bencana alam ini, mari kita bersama-sama kita doakan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa di sana, baik yang sudah mendahului kita yang meninggal dunia, maupun yang sedang berjuang untuk hidup, maupun saudara-saudara kita yang melanda musibah. Kalau tidak ada rezeki kita berlebih, minimal doa. Setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita ada hak untuk orang-orang yang membutuhkan. Tidak bisa banyak sedikit, tidak ada sedikit pun kita doakan. Itu sudah cukup untuk membantu mereka. Kenapa? Allah mendengar doa-doa setiap hamba-hambanya yang menyerahkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, dan mudah-mudahan
kita pun diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu berbuat baik kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.